Nah, Olivia, kami minta, maksudnya bersama Bapak Harahap dan Mbak Sinaga, supaya Olivia dulu yang bawa doa membuka ya. Doa saja, Pak. Iya loh, doa aja. Itulah kita satu harapan kita dari Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kami sepanjang hidup kami, dan pada saat ini kami masih menerima sukacita daripada Tuhan saja. Bapak yang baik, sebentar lagi akan dimulai ujian skripsi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan setiap hati dan pikiran kami agar kami bisa berdiskusi nanti dengan baik, dan memang itu berasal dari Engkau saja Tuhan. Biarlah hasil nanti skripsi saya nanti ini bisa berguna bagi kehidupan gereja dan masyarakat dan jemaat dan untuk segala bangsa-bangsa yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ujian ini dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur pada kami. Amin. Baik, Olivia diberi kesempatan menjelaskan proposalnya sekitar 10 sampai 12 menit. Dipergunakanlah 10 sampai 12 menit menjelaskan sejelas-jelasnya apa isi proposalnya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menguji saya. Ada Bapak Muhammad Wijaya Tarigan dan ada Pak Ramli Harahap dan ada Pak Edwin Sinaga. Baik, saya akan mau menjelaskan dari isi seminar proposal skripsi saya dengan berjudul Bisnis sebagai Misi dan Suatu Tinjauan Misiologi Praktis, Bisnis sebagai Misi Metode Melakukan Penginjilan dan Pelayanan sebagai Gereja Masa Kini. Jadi di sini saya mengangkat suatu judul ini karena saya melihat dalam suatu gereja itu belum ada terlaksanakannya untuk pemuritan bagi jemaat-jemaat, untuk pemuritan segala bangsa, untuk memberitakan Injil ini. Jadi saya melihat di sini gereja hanya berfokus hanya untuk jemaat, hanya berkhotbah saja gitu. Lalu ada pun juga di sini juga saya tinjau bisnis itu hanya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri saja, bukan untuk dibagikan untuk ke semuanya gitu. Dan mereka hanya mencari keuntungan sendiri agar mereka bisa terpenuhi kehidupannya masing-masing gitu. Lalu di sini juga saya melihat ketika saya CP2 gitu, CP2 saya melihat ada suatu tempat di Aceh, mereka melakukan bisnis itu dengan cara pertanian gitu. Dan dari cara pertanian itu mereka membuat suatu perdagangan gitu. Lalu mereka pun juga mengatakan mereka melakukan bisnis itu sebagai untuk melakukan misi, untuk melakukan pemuritan juga kepada lapangan-lapangan pekerja, dan mereka melakukannya itu dengan kasih gitu. Jadi mereka melalui dengan kasih itu mereka bisa membuat petempatan lapangan pekerjaan untuk orang-orang masyarakat yang di situ. Lalu dengan cara itulah keluarga tersebut melakukan misi itu dengan cara bisnis gitu. Jadi saya juga tertarik dengan bisnis sebagai misi ini karena di gereja juga bisa dilakukan bisnis ini, tetapi dengan tujuan bukan untuk keuntungan ke gereja saja, tetapi dengan untuk menolong para jemaat-jemaat yang memang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan lalu bisa juga dengan cara bisnis ini juga bisa dilakukan pemuritan kepada semua jemaat-jemaat gitu. Jadi di sini saya melihat misi bukan hanya untuk supaya ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi dengan cara itu untuk menuju ke percaya kepada Yesus dan terhindar dari segala dosa-dosa itu, peran gereja juga perlu untuk memuridkan segala bangsa gitu, memuridkan juga untuk jemaat-jemaat gitu. Jadi di sini juga saya membuat sebagai seminar proposal skripsi saya bisnis sebagai misi. Jadi bisnis ini sebagai jembatan untuk melakukan misi ini, dan gereja juga bisa berperan untuk melakukan misi. Dan pada saat ini juga saya melihat gereja belum fokus kepada ladang misi saja, tetapi mereka hanya berfokus kepada berkhotbah saja di dalam gereja gitu Pak. Terima kasih. Masih ada waktunya Olivia, nggak mau menjelaskan identifikasi masalah, pembatasan, rumusan, tujuan penelitian supaya bapak-bapak penguji bisa lebih fokus nanti ke arah penelitian Olivia. Ya, masih ada waktu. Ya, Pak. Jadi
Adapun rumusan-rumusan masalah ini, yang pertama seperti boleh dibuka. Oh, boleh. Masih ada waktu. Silakan. Rumusan masalah ini ada yang seperti apa yang dimaksud dengan misi dan hubungannya dengan bisnis ini gitu. Jadi yang kedua, bagaimana peran gereja terhadap misi melalui bisnis. Lalu yang ketiga, bagaimana misi melalui bisnis dilakukan untuk orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Lalu ada itu rumusan masalah, maaf Pak. Lalu yang identifikasi masalahnya itu, bisnis masih digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Lalu yang kedua, bisnis masih dianggap tidak layak untuk disatukan dalam hal yang berkaitan dengan gereja. Lalu yang ketiga, gereja belum ada peran untuk melakukan misi dengan jemaat. Lalu yang keempat, kurang terlaksananya misi melalui bisnis untuk melakukan penginjilan. Ada tujuan penulisan ini yaitu agar mengetahui bahwa misi dapat berhubungan dengan bisnis. Lalu yang kedua, agar mengetahui peran gereja terhadap misi melalui bisnis. Dan yang ketiga, agar mengetahui melalui bisnis dilakukan untuk orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Lalu di sini pun ada juga metode penelitian saya, yaitu dengan cara kepustakaan dan sumber-sumber berapa buku. Lalu saya melakukan metode wawancara ke Aceh gitu Pak. Jadi di sini juga saya kemarin sudah konfirmasi dengan tempat penelitian. Jadi mereka bersedia untuk diteliti dan mereka pun juga di sana melakukan bisnis seperti melalui peternakan, melalui perdagangan, melalui pertanian gitu Pak. Jadi di situ juga nanti bisa saya teliti apa yang mereka lakukan di sana dan apa metode-metode untuk melakukan misi penginjilan ini Pak. Di Aceh? Iya Pak. Aceh itu anggota jemaat gereja? Dia hanya anggota biasa saja Pak, anggota gereja biasa, tidak terikat Pak. Maksudnya sudah terdaftar di HKBP mereka. Sebenarnya kemarin kan Pak, itu waktu masa CP itu kan Pak, dia ini waktu masa CP itu dia di Aceh, di Banda Aceh gitu kan Pak. Lalu ternyata kemarin saya konfirmasi sudah pindah gitu kan Pak. Tetapi ada juga yang akan saya teliti juga di Aceh juga Pak, di Takengon gitu Pak. Oh ya udah. Masih ada mau dijelaskan, masih ada waktu? Sudah Pak. Sudah? Ya baik. Jadi untuk Pak Harahap dan Pak Sinaga saya sebentar ya Pak, sebelum berpindah tempat. Oke. Terima kasih ya Olivia, selamat ya sampai ke proposal skripsi. Jadi nanti saya meninggalkan tempat, waktu tersisa saya mau pakai paling lama 15 menit supaya ada waktu untuk Pak Harahap dan Pak Sinaga. Ya, Olivia, apa alasan memakai kata bisnis? Apakah pernah membaca di buku misiologi atau di buku penginjilan tentang kata bisnis dalam misi atau bisnis dalam penginjilan? Adakah pernah? Atau ini dapat pengetahuan dari mana? Ada Pak, di Buku? dia ada buku Thailand Pak. Thailand? Iya, buku Misi di Thailand? Enggak Pak, buku penerbit dari Thailand. Namanya Ada di sini? Ada Pak. Yang mana? Coba tunjukkan. Catatan kaki nomor 30 Pak. Kenapa waktu misiologi pernah ini sudah Olivia ketahui Living Springs Internasional? Iya Pak. Ini di Thailand, Filipina. Oh iya, maaf Pak. Filipina. Pelan-pelan aja kamu lihat, jangan buru-buru ya. Santai aja ujian, jangan dikejar-kejar waktu. Oh, nah apa katanya di buku itu? Bahwa bisnis itu sebagai misi juga Pak. Jadi mereka di situ apa yang mereka lakukan? Bisnis ini sebagai perusahaan untuk kerajaan Allah gitu Pak. Jadi mereka melakukan bisnis ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka melihat bisnis ini sebagai kerajaan Allah Pak. Gitu. Jadi, apa yang dilakukan? Yang dilakukan mereka Iya. yang Bisnisnya itu dalam bidang apa? Lalu bagaimana mengikut sertakan masyarakat atau jemaat? Ada dia cerita? Dia bisnisnya ini tidak dijelaskan bisnis apa Pak. Cuma mereka melakukan ini dengan tujuan untuk memperlengkapi lapangan pekerjaan Pak. Lalu dengan cara bisnis ini mereka bisa menunjukkan
kasih Allah gitu kepada diri kita Pak, kepada diri kita sebagai kita sudah yang percaya kepada Yesus Kristus, itu kita juga menjadi melakukan pemberitaan amanat agung itu kepada orang-orang Pak yang belum percaya. Apakah begini, misalnya ada jemaat yang nganggur, oh di sana bisa bekerja di perusahaan sana sebagai penghubung? Iya Pak, bisa sebagai jembatan juga Pak, penghubung. Oh, berarti seperti gereja-gereja kita yang lakukan waktu ke Batam, pernah jadi buruh di Batam, salah satunya contoh. Iya. Jadi seperti Oh, ada seperti itu mereka lakukan. Iya Pak. Buku ini ada di perpustakaan? Tidak Pak. Jadi di mana bukunya? Di kemarin kan di Salam Kasih kan Pak. Iya, di Salam misi- Kasih, di misi nah. juga Pak. Jadi Iya. di kemarin itu ada juga tentang Kairos gitu Pak. Kayak pemuritan gitu. Ada bukunya di Ada, Salam Pak. Kasih? Ada Pak. Bisa nanti kami pinjam kalau misalnya jadi judul ini kan nanti harus melalui penguji 2 dan 3. Boleh Pak. Iya bisa ya, tunjukkan ke pembimbingnya nanti ya, siapapun yang bimbing ya, bahwa inilah buku pada saat saya proposal, karena pastilah ada perbaikan, itu pasti ya. Baik, apakah bisnis ini menurut Olivia sama dengan peningkatan ekonomi, kesejahteraan, keadilan seperti di buku misi yang pernah kita pelajari? Bisa Pak menjadi kesejahteraan untuk para jemaat gitu Pak, para orang-orang gitu. Peningkatan ekonomi atau keadilan? Peningkatan ekonomi bisa juga Pak, tetapi di sini juga kita sebagai hamba Tuhan nanti Pak bisa berperan bahwasanya tidak hanya berfokus dalam peningkatan ekonomi Baik. saja Pak. Oh, bisnis yang dikatakan di sini bukan hanya dalam peningkatan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat lemah, bukan ya? Bukan Bisa itu juga, maksudnya. Pak. Bisa juga untuk Oh, tapi meningkatkan- lebih dari itu. Iya Pak, tapi bisa juga lebih fokus ke misinya juga. Di mana dijelaskan? Ada di sini dijelaskan? Di halaman yang mana? Kalau memang ada dijelaskan, coba. Bahwa metode misi yang sudah diketahui penulis ini, lalu memakai kata bisnis yang mengartikan ini, misalnya ada gak di latar belakang? Supaya judul ini seakan-akan tidak seperti bisnis yang pernah atau peningkatan ekonomi yang pernah dibicarakan Calvin, yang apa itu, kacamata yang dianggap nanti seperti kaum kapitalisme. Tafsiran Max Weber. Ini Pak, Iya. bisnis bukan suatu bidang ekonomi yang berdiri sendiri atau visualisasi dari unsur-unsur lain yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, bisnis berhubungan dengan unsur-unsur lain tersebut termasuk gereja Pak. Halaman Halaman 5 Pak. unsur-unsur gereja ya. Iya Pak. Ada ini di kamus teologi kan penjelasan seperti ini bisnis. Di kamus teologi. Iya. Kamus teologi yang pernah dilihat atau kamus misiologi? Saya mohon maaf Pak, saya belum pernah melihat. Belum ya. Nanti- Iya. Pegang apa? Jangan jatuh terus nanti. Dipindahkan. Belum ya. Baik. Kalau belum nggak apa-apa. Nanti dicari ya. Supaya kuat judul ini bahwa ini di bidang misiologi ya. Nanti kan ditambahi penguji selanjutnya. Baik. Lalu tinjauan ya. Saya baca pelan-pelan ya Olivia. Suatu tinjauan misiologi praktis bisnis sebagai, jadi misiologi praktis bisnis itu kan 3 kata ya. Misiologi praktis bisnis berarti kan misiologi bisnis ini bagian juga dari misiologi gitu kan. Sebagai misi metode melakukan. Coba. Sebagai misi metode melakukan. Itu apa yang Olivia maksud? Sebagai misi metode melakukan. Coba. Cocok menurut Olivia? Kita kan diskusi nih tentang proposalnya sambil saya bertanya, mendengar jawaban Olivia dan berdiskusi untuk kebaikan proposalnya. Cocok menurut Olivia sebagai misi metode melakukan. Mohon maaf Pak, mungkin Iya, kira-kira? saya juga kemarin itu
Kalau jelas ya silahkan Olivia jelaskan, nggak masalah kan kalau memang bisa dijelaskan. Saya kan hanya mengajak Olivia berdiskusi. Kalau masih bisa diperbaiki lagi ya. Iya, subjudul diperjelas, ditulis ya, karena Olivia kan kita nggak ada pakai no tulis. Saya tulis juga di sini, subjudul diperjelas ya, supaya Olivia nanti nggak lupa. Nanti minta juga yang kami isi ini ke bagian akademik supaya nak tahu apa usulan kami. Baik, sekarang saya mau tanya Olivia karena masih ada waktu. Apakah ini pikiran Olivia sendiri menuliskan ini? Tidak ada diajari senior, tidak ada melihat jurnal yang judulnya ini, tidak ada melihat skripsi yang judulnya ini. Bagaimana? Bahwa ini pikiran Olivia atau diajari senior atau siapapun? Ini pemikiran saya sendiri juga Pak, karena memang waktu dulu saya suka berbisnis gitu Pak, jadi iya Pak, latar belakang. Jadi karena saya lebih suka bisnis, kemarin pernah juga saya dengar kalau menulis skripsi itu apa yang kau sukai gitu supaya berjalan dengan lancar gitu. Supaya semangat menulisnya. Iya. Oh, baik. Oh, jujur ini Olivia ini. Baik. Ya, Olivia. Lalu tentang isinya ayat Alkitab PL dan PB ada masuk ya? Ada apa isinya di situ? PL misalnya menceritakan apa? Peningkatan ekonomi? Dan PB-nya? Atau kesejahteraan? Supaya kontak ke judul. Lebih fokus ke PB-nya Pak. PL ada di situ saya lihat. PL menceritakan apa? PL hanya sedikit Pak. Nah, menceritakan apa? Dalam kehidupan bisnis dan ekonomi, Alkitab sebagai firman Allah menjadi tuntunan hidup orang percaya baik dalam hal tingkah laku, dan Alkitab orang Kristen berawal dengan pengakuan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Oh, baik. Ada. Kalau PB? Kalau PB, setiap orang percaya kepada saudara Yesus adalah milik Tuhan Pak. Udah. Milik Tuhan dan lainnya masih ada ayatnya. Udah dicari, ditambahi ayat Alkitab ya. Udah. Begini. Jadi apa masalah yang Olivia lihat di lapangan? Maka ini judulnya. Apa masalah? Dan masalah ini tidak sesuai dengan firman Tuhan di PL dan PB dalam hal misi, meningkatkan ekonomi, kesejahteraan yang hubungannya ke bisnis. Udah. Masalah yang di Aceh aja atau di mana masalahnya? Yang nampak bahwa gereja tidak melakukan ini. Gereja masih belum melakukan Di mana? Iya, di mana? Pemuritan kepada jemaat-jemaat. Iya, masalah itu diangkat di lokasinya di mana? Saya melihat dari gereja, semua gereja sih, Pak. Semua gereja. Berarti maksudnya gini Pak, tidak melakukan khusus pemuritan gitu Pak, untuk pemuritan. Iya, bukan untuk pemuritan untuk tentang pengajaran Injil Tuhan Yesus. Baik. Tunggu dulu ya Olivia. Ini kan tadi judulnya bisnis sebagai misi. Iya. Lalu Olivia hubungkan ke pemuridan. Iya Pak. Nah, dalam hal apa ini? Karena kan di sini juga saya buat Pak. Dalam hal apa hubungannya ke pemuridan? Dalam hal? Dalam satu di sini saya buat dalam satu pengertian urusan gereja yang belum selesai, itu memuridkan segala bangsa Pak. Oh, supaya segala bangsa menjadi pengikut Kristus. Iya, maksud saya begini ya, Olivia, benar. Itu benar lah karena perintah Tuhan itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kan itu kan dasar PL, menjadi memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Kan itu di PB, amanat agung. Maksud saya begini Olivia, ini bisnis sebagai misi ini tidak jalan di gereja GBKP kah? Di gereja HKI kah? Gereja GKPA kah? GKPI kah? Atau GKPS? Atau di Aceh? Di mana masalah ini muncul sehingga judul ini diangkat? Itu maksud saya. Ada diungkapkan di sini? Bahwa lokasi situasi observasi saya ini, setelah saya observasi ini tidak sesuai dengan
misi firman yang tertulis di PL dan PB, misi Allah, misi yang dilakukan Tuhan, rasul-rasul dan lain-lain, tentang bisnis sebagai misi. Ada lokasinya yang Olivia lihat, maka itu diangkat menjadi masalah, tidak sesuai dengan teori misi, tidak sesuai dengan firman Allah. Ini menjadi pergumulan penulis mengangkat judul ini. Bisa Olivia tangkap? Bisa ya, bahwa ini latar belakang masalah, tidak sesuai dengan Alkitab dan teori metode misi dan teologi misi. Bisa di mana Olivia lihat? Di Aceh, di GKPS, di GBKP ada, atau secara umum? Maksudnya seperti ini Pak. Iya. Bisnis ini kan hanya sebagai jembatan saja. Udah. Sebagai jembatan untuk melakukan misi. Iya. Jadi Kan ini tujuan supaya gereja-gereja melaksanakan ini. Enggak. Maksudnya gini Pak, Ah. Pak. Maksudnya supaya gereja melakukan misi juga Pak, dan supaya gereja juga memperhatikan untuk orang-orang yang suku M aja Pak. Gitu. Suku M. Maksudnya beragama Muslim. Ah. Jadi kan yang maksudnya yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Jadi gereja masih yang saya lihat gitu kan Pak. Gereja masih belum melakukan atau memberikan hati seorang misi gitu Pak. Iya, ngerti saya. Berarti begini nih Olivia, nanti kan penguji 2 dan 3, selanjutnya Pak Harap dan Pak Sinaga bisa meluruskan lagi ya, karena waktu saya pun hampir habis. Diperjelaslah masalahnya apa yang Olivia lihat, diungkapkan di latar belakang masalah, karena itu isinya. Bahwa ini semua tidak sesuai dengan firman Allah tentang misi, maka itu saya mengangkat judul ini yang akan saya tujuan misi, tujuan penelitian ini untuk menjalankan bisnis sebagai misi di gereja A, B, C. Saya akan meneliti lokasinya ini, itu nanti lebih diperjelas ya, supaya enak ngerjakannya gitu. Nanti penguji Pak Rahab dan Pak Sinaga lebih meluruskan ya, lebih diperjelas dia supaya ininya tujuan penelitian saya, bahwa misi kepada seluruh bangsa itu perlu, yang saya tawarkan metodenya ini gitu lebih diperjelas ya. Bisa kan? Iya, nanti Pak Harap akan bantu dan Pak Sinaga. Gembira kan dengan pertanyaannya, nggak pusing kan? Iya, memang mata saya gini, enggaknya saya marah ya. Memang gitu gaya ngomongnya ya. Lalu buku-bukunya ini kepustakaan kah atau usulan buku yang dipakai untuk meneliti? Kepustakaan Pak. Oh, ini daftar pustaka. Oh, bukan inilah usul buku untuk menyelesaikan skripsi ini, bukan? Oh, usul buku belum ada ya. Nah, lokasi penelitian nanti ada selain Aceh tadi? Oh, langsung ke masyarakat? Nggak sulit nanti itu langsung? Ada juga di sana tim misinya juga. Dari Tidak, Pak. Salam Kasih? Dia berjiwa misi juga. Oh, siapa itu? Iya, harus tahu kami dulu penguji ya. Boleh inisial Pak, karena nanti. Enggak, dia gereja apa? Dia gereja HKBP Pak, cuman dia Oh, memiliki hati. Oh, HKBP? Iya, Pak. Anggota HKBP? Iya Pak. Pendeta? Tidak Pak, hanya jemaat biasa saja. Oh, iya. Kenapa takut? Iya. Kenapa harus inisial? Nah? Karena Iya. mereka sendiri yang bilang Pak, takut nanti maksudnya ketahuan, karena di daerah Aceh rawan Pak. Oh, karena Aceh ya. Baik, jadi begini ya Pak Harahap dan Pak Sinaga, saya izin dulu. Yang ini nanti saya tulis, saya serahkan ke akademik. Yang saya catat, yang saya ucapkan sudah dicatat ya. Nanti diperjelas Pak Harahap ya dan Pak Sinaga. Izin ya Pak. Terima kasih ya. Tuhan memberkati Olivia ya sama kita semua. Baik Pak, silakan Pak. Oke, baik. Waktunya sisa bisa kayaknya 15 menit Pak. Oke, Iya, baik. Terima kasih buat Olivia Purba. Selamat sudah sampai pada tahapan ini. Secara teknis nanti ini belum skripsi sehingga tidak boleh ditulis di sini bab 1 di halaman 1.
itu cukup ditulis judul proposalnya. Tapi kalau sudah disetujui nanti diterima ini menjadi skripsi, maka ini menjadi bab 1. Kemudian kalau bahasa Indonesia tak usah tulis miring, tapi kalau bahasa asing tulis miring. Kemudian kalau membuat catatan kaki jangan jauh dari titiknya, dekatkan saja. Lalu kalau menulis singkatan Matius misalnya harus pakai spasi supaya pakai jarak. Ini soal catatan teknis ya. Baru nanti masuk pada catatan kaki. Ini banyak sekali catatan kaki yang tidak konsisten ya. Misalnya Haryanto GP itu nama dia GP Haryanto. Jadi sini juga langsung Haryanto GP. Lalu nama percetakan harus konsisten. Kalau dia huruf kecil, kalau dia huruf besar. Baru tidak boleh nama provinsi di kota penerbit. Itu nama kota, misalnya catatan kaki 6 Jawa Timur. Itu harus kota, misalnya Surabaya, Malang, atau nama kota. Dan catatan kaki 14 harus dipelajari apakah itu majalah atau buku. Kalau majalah bukan begitu cara mengutipnya. Nanti pelajari cara mengutip dari sumber majalah. Kemudian di halaman 7 BPK GM, BPK Kanisius, Bina Kasih, huruf besar semua harus konsisten. Begitu juga di halaman 8. Kemudian di halaman 9 terbalik, Taman Pustaka Kristen Yogyakarta harus kota dulu baru nama penerbit. Oke, itu kan soal teknis. Kemudian soal kepustakaan ini sudah banyak bukunya 26, tapi tidak ada bahasa Inggris. Sesuai aturan kita harus ada 2 sampai 4 bahasa Inggris. Tapi ini masih bahasa Indonesia 26. Itu soal kepustakaan. Kemudian soal sistematika penulisan ini masih perlu diperbaiki karena sistematika penulisanmu tidak jelas, tidak sesuai dengan aturan penulisan skripsi atau proposal skripsi di STTI. Bab 2 itu selain kerangka teori, konsep baru bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Bab 4 hasil, baru kesimpulan. Nah, kita masuk pada isi. Terus terang saya bingung dengan latar belakang masalahmu karena tidak jelas apa itu bisnis yang hendak kau paparkan dalam proposal ini. Kamu tidak konsisten menggunakan istilah bisnis. Contoh misalnya halaman 7. Halaman 7 pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kau menyebutkan secara lebih konkret bisnis yang relevan, yaitu pertanian, perusahaan, dan bank yang ideal. Nah itu bisnis yang konkret. Tetapi tiba-tiba kau lompat lagi kepada bisnis dalam arti spiritual lah ya, iman. Itu di halaman 10. Kau mungkin banyak terinspirasi dari BAM, Business as Mission. Lalu kau tertarik menulis skripsi gara-gara itu. Tetapi kalau kau baca halaman 9, terkadang kau mengatakan bisnis itu kegiatan berwirausaha. Itu halaman 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kegiatan berwirausaha. Tapi tiba-tiba ceritanya lompat. Kalimat sebelumnya kau buat hakikat karya misi gereja sebagai melanjutkan tugas pengutahuan Kristus di dunia, yaitu memperkenalkan Bapa kepada dunia dan menjadi saksi Kristus.
Lalu kau lanjutkan dengan kalimat kegiatan berwirausaha. Itu narasi-narasi yang tidak nyambung, terputus dan masuk kepada sebuah definisi terminologi yang baru yang sama sekali tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Lalu kau lanjutkan lagi di bawah, menurut Van Wayang, bla 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 bla, dengan menggerakkan jemaat melakukan bisnis garis miring kegiatan ekonomi, makin luas lagi. Ini berarti bisnis adalah kegiatan ekonomi. Makin bingung kita. Lalu ke halaman 10 kau bahas lagi. Pada alinea kedua, pada tahun lalu keluarga J. Seragi bermisi melalui dengan metode melakukan bisnis di Aceh, yaitu pertanian sayuran organik. Tadi kewirausahaan, kegiatan ekonomi, ini lompat lagi kegiatan sayuran organik. Makin bingung lagi. Bisnis itu apa? Lalu tiba-tiba di alinea terbawah kau gunakanlah BAM ya, business as business, merujuk seperti perusahaan aman agung. Nah, baru saya dengar ini istilah ini. Ada perusahaan amanat agung. Siapa direktur utamanya? Di mana alamat perusahaan ini? Di surga. Apa itu bisnis perusahaan amanat agung? Saya nggak ngerti dan tidak pernah terminologi teologi Kristen bicara ini, nggak pernah sepanjang abad. Tiba-tiba muncul bisnis perusahaan amanat agung. Saya yakin ini terinspirasi dari teologi sukses ya. Teologi sukses yang menjual definisi sukses sehingga masuklah perusahaan amanat agung. Lalu kau akui di bawah penulis mengangkat judul berikut sesuai dengan metode bisnis as mission. Nah, sudah jelas ya bahwa kamu terinspirasi dari BM. Yang kau jelaskan di sini metode BM sampai 9 metode. Lalu lompat ke bawah, ini yang saya lihat makin rancu lagi, makanya saya katakan bingung saya membaca punyamu ini. Melalui wawancara penulis terhadap narasumber, ini masih proposal, belum bisa wawancara. Wawancara itu bab 3. Setelah lolos metodologi penelitian bab 3, barulah kamu meminta surat dari kampus untuk melakukan wawancara kalau pakai kualitatif. Tapi kalau kuantitatif pakai angket. Ini masih proposal, sudah wawancara kau. Lalu dibuat di situ, kau buat lagi narasi-narasi bisnis dapat menjadi jembatan untuk menghancurkan tembok tersebut. Baru melalui bisnis, ini kalimatnya, melalui bisnis masyarakat menerima apa itu? Seorang penginjil, bukan menerima Injil. Baru untuk apa lagi? Bisnis juga membantu penginjil untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Jadi bukan kebutuhan perusahaan amanat agung tadi. Ini perusahaan memenuhi kebutuhan penginjil. Ini kan rancu lagi. Sudah rancu, kita nggak tahu kemana tujuanmu ini. Nah, baru kau buat di belakang. Injil pun telah memiliki jalan masuk kepada masyarakat tersebut. Di mana masuknya? Tadi aja kamu takut menyebut nama orang. Bagaimana Injil mau masuk? Kalau perusahaan atau bisnis ini bisnis hidden, misi. Penginjilan nggak pernah tersembunyi loh. Penginjilan itu terbuka. Mau ditolak, diterima, tak peduli kita. Gak ada takutnya kita memberitakan Injil. Kalau kita takut memberitakan Kristus, ngapain kita berbisnis? Amanat agung itu gak ada ketakutan loh. Mau mati gak apa-apa demi Kristus. Itu kan teologi kita. Tapi kalau takutnya kita, takut nanti orang tahu rupanya ini pertaniannya Kristennya ini mau menginjili, gak laku. Gak mungkin lagi. Mana mungkin Tuhan meridoi kalau kita udah takut Injil itu diberitakan. Bahkan kau diisi untuk memenuhi kebutuhan penginjilnya rupanya, bukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan amanat agung tadi.
Makanya saya bingung sekali membacanya. Dan karena demikian, identifikasi masalahmu tidak sesuai dengan latar belakang. Rumusan masalahmu tidak ada kaitannya dengan judul. Tujuanmu pun, tujuan penulisanmu tidak jelas. Manfaatnya pun tidak jelas bagi saya. Sampai metodologinya. Sehingga ya itulah dulu penilaian saya terhadap ini. Saya ragu untuk menuliskan ini kalau ini judulnya besar sekali. Karena apa? Kamu tidak paham apa itu bisnis sebagai bisnis. Lebih baik ambillah judul yang lebih relevan. Misalnya kalau Olivia hendak meneliti programnya Sinalsal di sana, boleh. Misi Salam Kasih ya. Misi Salam Kasih di Aceh, suatu tinjauan misiologi. Nah, itu boleh. Sehingga tinjaulah apakah kegiatan salim kasih di Aceh itu berhasil apa tidak, atau gagal. Sehingga itu nanti jadi feedback kepada GKPS sebagai pelaku misi. Berapa yang sudah ditobatkan oleh si Saragi itu di sana sebagai petani organik, sayur organik? Apakah sudah ada dibaptis apa tidak? Kalau belum ada dibaptis dan 10 tahun melakukan itu, tarik aja dia dari sana. Nggak ada gunanya lanjutkan. Karena misi itu tidak berhasil. Saya lebih ke sana. Jadi misi saling kasih di Aceh, suatu tinjauan misiologis. Analisalah bagaimana cara GKPS menempatkan orang di sana, bagaimana sistem pertanian organik di sana, lalu apa goalnya? Apakah goalnya mau membuat Aceh semakin banyak petani sayur organik, atau menobatkan mereka jadi pengikut Kristus? Atau tadi hanya membutuhi kebutuhan si Saragi itu? Kalau itu adanya, saranmu nanti tutup aja itu. Karena ternyata Injil tidak sampai. Lihatlah nanti apakah ada orang yang sudah dibaptis di sana. Kalau nggak ada, sudah 10 tahun itu berjalan, kalau saya sarankan ya tutup aja. Ganti metode lain, metode misi yang lain. Ternyata metode misi petani sayur organik di Aceh gagal dalam rangka mengembangkan kerajaan Allah di Aceh. Nah, itu saya lebih konkret ke sana daripada ini bisnis sebagai misi besar sekali dan tidak tahu kita kemana juntrungnya judul ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan Pak. Ya, baik, Olivia. Tegang sekali. Kok saya rupanya yang tampan, Pak ya? Rupanya yang tampan tabletnya Bapak ya, bukan orang. Ya, Olivia, jangan tegang. Iya, Pak. Kenapa jadi berubah tadi dengan Pak Muhammad senyum, dengan Pak RH Tegang. Baik, Olivia, saya tidak akan merubah catatan-catatan saya ketika membaca pertama sekali dengan apa yang saya dapat dari apa sajian yang saya baca. Tapi coba rangkum masukan-masukan tadi ya. Pak RH baru saja menempatkan kamu supaya kamu sehat sebagai peneliti, gitu. Kamu benar-benar murni sebagai peneliti, bukan pelaku. Kan itu penelitian itu nggak boleh kita aktornya, kita hanya peneliti. Gitu. Kemudian saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Emui tadi. Kamu harus bisa yakin site kamu itu di mana, lokasi penelitian, gitu ya. Dan Pak RH tadi mengatakan ini penelitian dan ini misi. Kamu juga perlu to the point. Embrionya ini apa sehingga berwujud dia sekarang sebagai objekmu dalam penelitian. Jangan ada hidden agenda. Misi itu apalagi di zaman now harus bisa dikuliti kan. Jadi karena pengikut Yesus dan apa yang dilakukan pengikut Yesus itu legal kan. Cuma
dalam konteks Indonesia ada hal-hal yang harus kita taati ya. Itu apalagi berbicara Aceh sangat sensitif gitu. Itu mungkin satu catatan penting bagi seorang Olivia. Kemudian saya juga dalam catatan-catatan saya ambil aja satu istilah. Dan kalau boleh jangan kamu diperbudak bisnis sebagai misi tadi. Kalau enggak kamu nanti akan dibayang-bayangi itu dan kamu tidak merdeka dalam penelitian ini. Angkat saja kalau memang kamu bagian dalam salam kasih dan karena salam kasih kamu pernah ke sana umpamanya, angkat saja objekmu salam kasih di Aceh dan teliti dia dalam misiologi. Ya. Jadi dia ilmiah, keren dia. Gitu. Jadi enggak ada hidden-hiddennya. Gitu. Itu mungkin yang perlu Olivia buat rambu-rambunya. Ya, jadi kamu pun Olivia tidak terlibat di dalamnya, tapi kamu meneliti murni. Cuman karena kamu bagian dari salam kasih, sebenarnya itu potensi positif. Akhirnya kamu lebih akurat. Karena orang yang tidak tahu salam kasih dan dia murni meneliti, secara ilmiah memang dia tulen. Tapi karena kamu sebagai bagian dari salam kasih, akhirnya kamu lebih tajam mengkritik, menilai salam kasih secara akademik. Saya tidak tahu apakah Olivia masih sudah nangkap apa yang saya maksud. Jadi ketika kamu tadi berbisik ya, bisa saya sebut inisial seolah-olah dinding ini berkubik gitu ya. Ya. Dari narasumbernya juga Pak bilang seperti itu, karena daerah Aceh sangat sensitif Pak jika nanti dipublikasikan jadi kayak hancur, kayak terhalang pelayanan mereka. Iya, baik. Itu kita hargai. Makanya ada ketika wawancara juga ya, dalam penelitian kita nggak boleh menyebut nama ya. Ya. Tapi di catatan kaki sebagai peneliti saya harus mengatakan nama ini harus saya kaburkan di suatu tempat, wilayah bisa saya sebut, tapi lokasinya persis tidak boleh karena demi kan itu bisa itu. Cuma jangan sampai warna tulisanmu seperti takut-takut. Itu akademik kan. Permintaan orang yang mau kamu teliti silahkan tangkap supaya kamu menggalinya bisa total kan. Dia pun berekspresi bebas. Cuma yang menjadi pertanyaan tadi, kalau kamu nanti diam-diam terus di tulisanmu, takut-takut, saya tidak tahu apakah itu ilmiah. Gitu. Itu dia jadi tantangan ke kamu nanti. Apakah itu bisa disebut akademik penelitian ini? Karena jika ini tidak bisa dipublikasikan, dibaca orang hanya karena ketakutan, apakah ini ilmiah kan itu? Jadi yang saya maksud adalah kamu sebagai peneliti harus menghargai keacehan mereka, itu satu. Ya kan? Memang kalau atas nama kristenisasi kita nggak ada tempat lagi sekarang. Ya, kita akan merusak kebinekaan kita. Gitu. Makanya Katolik sekarang bermisi lewat dunia pendidikan. Tidak harus mengkatolikkan, walaupun ada Katolik radikal eksklusif, mereka ada juga hidden mau nggak jadi Katolik, kamu akan menempati posisi ini kalau mau jadi Katolik. Ada itu masih di kalangan akademik sekalipun. Jadi yang saya maksud adalah teliti saja seperti apa sebenarnya wirausaha. Jadi kalau saya lebih suka wirausaha sebenarnya daripada bisnis. Bisnis itu kan kesannya elit, eksklusif. Tapi wirausaha itu kan lebih human oriented dia. Lebih orientasinya ke manusia loh. Ada manusia yang mau kita sentuh di sana, apakah mau memperbaiki gizi atau kesejahteraan ekonominya. Akhirnya oh iya ya, rupanya ada orang Kristen hadir di Aceh, orang Aceh yang radikal menolak. Tapi akhirnya lama-lama mereka teredukasi. Rupanya orang Kristen ini tidak mau membaptis, tapi kehadiran orang Kristen di sana misinya adalah
membangun kesejahteraan. Saya pikir itu ilmiah ya. Ya, iya. Jadi teringat saya gempa Cianjur gara-gara ada merek gereja tertentu dirobek. Iya. Jadi menurut saya tidak salah kita memberi masukan ke Aceh dan jangan hidden. Kalau memang GKPS ya buat GKPS. Dalam kasih dengan salibnya buat salib. Asal kita jangan membaptis mereka dan mendoktrin supaya meninggalkan agamanya. Itu maksud saya. Itu tantangan di Indonesia, Olivia. Jadi renungkan ulang dulu. Apakah kamu dengan cara berbisik ke kami tadi, begitu juga cara nanti menulis, berbisik gitu. Bahasamu kayaknya takut-takut gitu. Kalau memang itu, saya pikir kurang akademik nanti. Itu tantangan akademisi ya. Tapi kalau kamu salam kasih kan kamu, dan karena salam kasih kamu bersentuhan kan dengan tempat itu. Ya, saya pikir tetap tidak kami ganggu. Tapi kami mau menolong, saya lebih setuju salam kasih bermisi di Aceh, ditinjau dari misiologi. Itu keren. Orang Aceh radikal pun membacanya. Jangan sampai ada hidden agenda. Kalau memang ada hidden agenda ya kamu sebagai peneliti harus mengatakan itu hidden agenda. Itu maksud saya. Dan pakai komentarmu nanti. Dan buat komentarmu sebagai peneliti. Bagus apa tidak hidden agenda Iya. dalam misi? Bagus atau enggak itu? Atau memang itu bisa diterima karena dengan cara begitu misi salam kasih bisa menolong masyarakat setempat. Tapi kalau itu untuk baptismisasi, kayaknya di zaman now itu bahaya. Itu mungkin yang kamu takuti juga. Karena saya juga sebagai pendeta, Olivia, kamu juga mau jadi pendeta. Sebenarnya tugas kita sekarang sebenarnya lebih tertantang misi internal. Jemaat atau domba kita itu aja kita produktifkan seperti cara Katolik ya. Mereka membangun kekatolikan di level pendidikan. Banyak orang berkerudung nyaman loh di sekolah di Katolik. Dan Katolik merasa bangga, yang berkerudung pun datang. Jadi mereka merasa misi kami memang di pendidikan. Jadi kalau kamu mencoba baptis fisik, memang itu nggak nyaman. Itu diskusi lah ya, diskusi. Nggak nyaman. Tapi kalau kamu coba, mana tahu melalui komentarmu terhadap salam kasih bisa termotivasi loh. Di Aceh itu sebenarnya ideal misinya adalah bla 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 bla. Itu maksud saya. Gimana Olivia? Silakan. Jika ada Olivia tanggapan. Ya, gimana Pak kalau di zaman sekarang ini, kalau dari segi pembaptisan itu masih sangat ditakuti. Dan gampang viral kan nanti. Viral ya. Jadi itu tadi seperti yang bilang Pak RH tadi, sudah berapa orang yang dibaptis. Jadi di sini juga saya melihat bukan fokus ke berapa yang sudah dibaptis, Pak, tapi untuk itu membangun kesejahteraan dulu, Pak maksudnya. Iya. Berarti menarik dong. Jadi kalau usul saya fokus saja kesejahteraan itu. Mana tahu dengan kamu membahas kesejahteraan itu dan menganalisanya, akhirnya salam kasih nanti melihat iya ya. Bahaya juga kita nanti sampai ditolak SK di sini kan, salam kasih. Analisa Olivia itu kayaknya menolong kita nih, wah. Kenapa kita sekarang nggak bermisi aja kesejahteraan di sana? Akhirnya mereka nanti terbiasa dengan simbol-simbol kekristenan. Bagaimana mereka mau memutuskan jadi orang Kristen itu keputusan. Jadi teringat saya Mother Teresa yang di India. Dia tidak pernah bermisi untuk mengkatolikkan orang. Tapi orang India itu yang memintakan diri untuk dibaptis. Jadi kalau sampai orang katakan orang di sana meminta, itu kan sudah lebih kuat. Berarti betul amanah agung itu adalah benar-benar agung. Karena itu bukan idenya salam kasih.
Tapi salam kasih di sana jadi instrumennya Yesus. Akhirnya orang tidak membenci Kristus itu kan gitu. Itu maksud saya. Jadi ketika kamu berwisata, kenapa? Jangan. Aku mau di sini seandainya ada orang Aceh pun di sini, aku mau ini layak diperbincangkan. Itu maksud saya. Jadi nggak ada yang perlu disembunyikan. Ini maksud saya. Jadi saya nggak banyak Olivia. Metode penelitian penulisan tadi saya udah banyak juga catatan. Saya pikir silahkanlah kamu renungkan. Saya secara pribadi saya terima ini dan ini bagus. Tapi kamu perlu mengolah ini menjadi lebih independen kamu. Ngomong-ngomong, Olivia jurusan Pak atau teologi? Teologi. Kok ada pakai jurusan Pak itu? Karena almet saya Nanti ini hidden agenda ini. Ini nggak sah ini. Saya buatlah di sini Olivia jurusan Pak ya. Soalnya saya itu melihat kamu tuh loh. Makanya ketika kamu jauh ke sana saya suruh. Tapi saya jurusan Pak kok tinggi kan membahas. Olivia ini kok jadi minus ini Pak. Baik, saya kembalikan pada Pak RH. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Dengan demikian berakhirlah masukan dari kami. Kami ini hanya tim advisor masukan yang menulis kamu, bukan kami. Kami hanya memberi petunjuk apa yang bisa kau tempuh. Ingat waktunya 6 bulan. Jangan tulis sesuatu yang tak kau ngerti sehingga membuat waktunya lama. Tulislah apa yang kau tahu sehingga waktunya sedikit bisa selesai. Kalau kau tulis misi yang besar, waktu 6 bulan, kamu tidak tahu kemana mau berjalan, kau tersesat di hutan akademisi yang luas. Jadi simpelkan cara berpikirmu dengan masukan yang dari kami. Mau robah judul silakan, mau teruskan silakan, tapi harus kamu punya peta jalan yang bisa kau tempuh dengan memberikan argumentasi akademis kepada siapapun nanti pembimbingmu. Nah, kalau ada nanti pembimbingnya dari antara kami sudah tahu pergumulanmu, lalu kami tolong. Tapi kalaupun nanti bukan kami pembimbingmu, silakanlah buat peta jalanmu yang jelas, gitu ya. Dengan demikian berakhirlah seminar ini. Silakan kau yang membuka, kau juga yang menutup. Silakan berdoa. Tentunya kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan seminar proposal ini berjalan dengan baik, dan apa yang sudah kami diskusikan seminar proposal ini Bapak baik berguna untuk segala bangsa dan baik berguna untuk gereja dan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja Bapak. Bapak yang baik, ini kami Tuhan yang sebentar lagi kami akan mau bisa dari tempat ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang tetap menjaga kami dan menyertai setiap aktivitas yang kami lakukan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur pada Amin. Amin. Oke, siapa yang kau suruh bisa